Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dani Susanto dengan nomor NIM 4151900105. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer dan jurusan Teknik Informatika. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan tema Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa dengan dosen pengampu Ibu Ekawati DRA MPD. Langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Latar belakang dalam kehidupan bangsa dan bernegara, bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dengan lain, lingkungan, atau situasi. Bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena itu, bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang bisa digunakan oleh sesama masyarakat. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bumi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi satu sama lain dengan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang besar, kita harus mengetahui penting, fungsi, dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Berikut pembahasan dalam presentasi saya, yaitu 1. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 2. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 3. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 4. Menjunjung tinggi, menghargai, dan membanggakan bahasa Indonesia. 5. Peran dan penting EYD bahasa Indonesia dalam pendidikan. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Peran bahasa dalam pembangunan bangsa maupun pendidikan memegang peran yang sangat penting karena bahasa merupakan salah satu alat interaksi belajar mengajar. Bahasa merupakan wahana yang lazim digunakan oleh guru dan siswa dalam mencapai kompetensi materi pelajar. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa Indonesia dalam penting di dunia, pendidikan sangatlah penting untuk dipelajari karena hal ini penting untuk mengenal dan melatih para siswa atau siswi agar dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa sebagai bahasa negara secara resmi berlaku sejak diundangkannya UUD 45 18 Agustus 1945 dengan fungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pendidikan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan dan iptek. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari beragam suku atau daerah. Selanjutnya, bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang banggaan nasional, 2. Lambang identitas nasional, 3. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, dan yang keempat, alat perhubung antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukan bangsa negara dan bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Bahasa resmi kenegaraan, 2. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan, 3. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan, bangunan serta pemerintahan, dan yang keempat, bahasa resmi dalam
pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Peran dan pentingnya EYD bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Itu satu, menggambarkan indahnya bahasa Indonesia. Keindahan bahasa Indonesia tidak lepas dari banyaknya kosakata yang penggunanya dapat disesuaikan dalam berbagai situasi, ditambah dengan keragaman kosakata serapan yang diambil dari bahasa daerah dan bahasa asing yang terus bertambah, serta dengan penggunaan EYD yang terus diperbarui dan disempurnakan. 2. Memudahkan komunikasi. Penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD dapat membantu kita untuk memahami maksud orang lain meskipun kita berasal dari suku dan latar yang berbeda. Dan yang ketiga, memudahkan menyerap makna. Pemilihan kata dan penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu menjelaskan makna yang terkandung dalam sebuah tulisan hingga membaca kan langsung mengetahui apa yang dimaksud oleh tulis. 4. Menunjukkan bangsa Indonesia adalah bangsa yang sopan. Bangsa Indonesia dianggap sebagai bangsa yang menjunjung sopan santun yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka bertutur kata menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD pada sesama. Dan yang kelima, membuat karya tulis lebih menarik untuk dibaca pada tahapan dalam akhir proses pembuatan karya tulis. Agar tulisan kita kelak menarik untuk dibaca, harus melalui penyuntikan. Dalam tahap ini, keseluruhan karya tulis akan diperiksa apakah sudah siap untuk diterbitkan atau belum. Jika belum diterbitkan, bisa lihat dari sistematika penyajian isi dan bahasanya. Berikut kesimpulannya, peran dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat, pemakainya yang berasal berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bangsa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan, dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan budaya termasuk pengembangan bahasa bangsa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Saran, sebagai kaum intelektual maupun kaum milenial, kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan sebagai kelompok masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang tepat, cermat, tepat, dan efisien. Berikut referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.